Nah, betul Ustazah. Tertulisnya tuh Ustazah Dilah Nurfadilah S. Sudah kelihatan beliaunya. Assalamualaikum Ustazah Dila. Waalaikumsalam Ustazah. Ahlan wa sahlan. Ustazah mau menggunakan ini background. Baik, boleh Ustazah. Anji, pakai HP kayaknya sudah itu. Oh, kalau pakai HP nggak bisa. Oh, pakai laptop ya, Anji, Iya. Nggak apa-apa Ustazah. Kalau tidak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Uwais sudah hadir belum ya? Masih kurang sekitar. Ya, Uwais sepertinya belum gabung ya Ustazah? Belum bergabung. Mungkin panitia bisa kontak ya? Iya, tadi malam saya hubungi siang tapi belum ada. Nanti mungkin. Cipa Yusuf, kemudian sampai saat ini sudah ada 30 peserta termasuk asadidahnya. Mungkin sedikit pemberitahuan untuk Ustazah Dilah. Kami sering kalinya jika mengadakan kegiatan parenting itu bukan hari Ahad. Jadi ini baru sekali 2 kali mengadakan hari Ahad. Jadi mohon dimaklumi kalau ada keterlambatan bergabung. Begitu ya Ustazah ya. Ustazah Nikmah apa enggak ya? Tidak apa-apa Ustazah. Iya. Ustazah, ini pesertanya semuanya wali ta'ud ya Ustazah? Wali santri dan ada guru. Ustazah. Oh, ya. Insyaallah. Sabar ya Ustazah. Emang kami tidak apa-apa Ustazah. Nggih. Ya, apa nanti acara kita mulai pada pukul 9 ya Ustazah? Baik Ustazah. Sesuai susunan acara yang sudah kami buat.
Nggih. Nggih. Alhamdulillah, insya Allah untuk Ustadzah Dila sudah hadir, kemudian Uwais juga sudah hadir. Alhamdulillah, berarti bisa kita mulai di acara kegiatan parenting pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Yang kami hormati Ustadzah Dila Nurfadilah Stafitri sebagai pemateri parenting pada pagi hari ini. Yang kami hormati orang tua wali santri TK Islam Nurus Sunnah Semarang. Yang kami hormati Kepala TK Islam Nurus Sunnah Ustadzah Wasi'ah. Yang kami hormati panitia serta seluruh asatidzah TK Islam Nurus Sunnah yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara, dalam kegiatan parenting virtual yang insya Allah akan mengangkat tema membangun masyarakat yang Qur'ani yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Dila Fadilah Safitri. Tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan, yang kita ikuti segala tutur katanya dengan harapan nanti kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah. Jazakumullah khairan kepada orang tua wali santri TK Islam Nurus Sunnah yang berkenan memenuhi undangan dari kami dalam rangka parenting yang diselenggarakan insya Allah rutin setiap bulan yang sebagai program di lembaga kami. Baik, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu kami sampaikan beberapa aturan. Yang pertama, saya pribadi mengajak diri saya pribadi dan seluruh peserta yang hadir untuk selalu mengingatkan ikhlas dalam kegiatan pagi hari ini, kemudian kepada seluruh peserta untuk mematikan audionya ketika acara berlangsung. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab kami persilakan kepada semua peserta parenting untuk mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu mengangkat tombol raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Kemudian berikutnya mengingatkan kembali kepada saya, kepada seluruhnya bahwasanya kondisi saat ini adalah masih kondisi kasus COVID-nya masih lumayan nih, kondisi di Semarang khususnya. Bagaimana kondisi di tempat lain mungkin sama nih. Nah, untuk itulah mari kita senantiasa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan selalu memakai masker ketika kita berada di luar rumah, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas.
Mudah-mudahan itu satu ikhtiar kita untuk menjaga diri kita. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan kami membacakan susunan acara parenting pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah penyampaian materi, kemudian yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Ummahat Sholihah rahimakumullah dan peserta parenting pada pagi hari ini. Marilah kita buka kegiatan parenting pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Uwais yang akan membawakan surat At-Tahrim. Kepada Ananda Uwais, kami persilakan untuk membuka audio dan videonya. Sudah kok. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نبأ فيها أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ولنبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين آمنوا
كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخنتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه فكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ananda Wais yang sudah membacakan surat At-Tahrim. Ya, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Islam Nurus Sunnah kepada Ustadzah Wasiah. Kami silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Sebelumnya suara saya sudah cukup terdengar. Alhamdulillah sudah, Ustadzah. Ya, alhamdulillah Ustazah jelas. Cek. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Ustadzah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah wal inayah. Kita diberikan nikmat iman, Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah di dalam kegiatan parenting virtual TK Islam Nurus Sunnah. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada uswatun hasanah kita yang senantiasa kita tunggu syafaatnya beliau di hari yaumil akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang kami hormati Ustadzah Dilah Nurfadilah Syafitri selaku pemateri, kami haturkan jazakillahu khair atas kehadirannya. Kepada seluruh orang tua serta wali murid dari TK Islam Nurus Sunnah, jazakumullahu khair atas kehadirannya, dan kepada seluruh asatidah, ustadzat yang kami sayangi dan kami banggakan, dan jazakumullahu khair atas terselenggaranya kegiatan parenting virtual pada bulan ini. Para hadirin pemirsa Zoom meeting rahimakumullah, tadi sudah disinggung pada kegiatan ini bahwa kita masih diliputi suasana pandemi yang belum usai, sehingga praktek 5M apa 4M ya, 5M harus senantiasa terus kita gaungkan dan kita praktekkan, mulai dari memakai masker,
kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas, seperti itu. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar. Kemudian bagi yang berkenan untuk vaksin, itu juga masih terus diselenggarakan, bisa langsung ke puskesmas terdekat. Bagi yang belum, ya, mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar kita bisa terhindar dari bahaya yang mengitari kita semua. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kegiatan ini terlaksana. Mungkin sedikit ralat saja bahwa kegiatan parenting itu 2 bulan sekali, ya Ustazah. Jadi kita selang-seling dengan kegiatan puncak tema. Dan pas kebetulan di bulan Februari ini adalah memang agenda virtual parenting. Yang semula rencananya kita offline karena satu dan hal, akhirnya secara virtual, dan alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita mendapatkan narasumber tamu dari mahasiswi Siti Wadi Mubarak. Masya Allah, mudah-mudahan nanti membawa satu ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari dengan tema membangun masyarakat Qurani. Kemudian info selanjutnya terkait dengan kondisi pandemi yang dari beberapa guru, ya, terutama ada yang belum fit kondisinya, sehingga perlu diketahui untuk seluruh wali murid bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh diperpanjang hingga sepekan ke depan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan kesehatan sehingga segera kita bisa melakukan PTM kembali, pembelajaran tatap muka, ya, karena dengan pembelajaran jarak jauh itu memang beberapa kekurangan terjadi, salah satunya mungkin tidak optimalnya di dalam pembelajaran itu sendiri, ya. Dan kita senantiasa mendoakan bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini belum bisa bergabung, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah SWT. Jadi sekaligus pemberitahuan info berkaitan dengan perpanjangan kegiatan PJJ. Sekiranya nanti sudah memungkinkan kondisinya untuk PTM, akan diberitahukan selanjutnya. Dan sekaligus saya merasa sangat bahagia dengan kegiatan kali ini dengan adanya narasumber tamu tentunya. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama ikuti kegiatan parenting virtual ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah SWT sehingga bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, jazakumullahu khair atas segala sumbangsih dan partisipasi serta kerjasamanya. Kemudian mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Wasi'ah yang sudah menyampaikan sekata dua patah kata. Mudah-mudahan menjadikan, ya, semangat, ya, ataupun menjadikan sesuatu yang berharga pada kita semuanya. Baik, melanjutkan acara yang berikutnya yaitu penyampaian materi kepada Ustazah Dila Nurfadilah Safitri. Kami silakan. Sebelumnya kami sampaikan beliau adalah saat ini masih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Ustazah Wadi Mubarak. Iya, betul, Ustazah. Domisili saat ini di Bogor berarti, Ustazah? Iya, betul. Baik. Di Bogor.
Baik, mungkin kita juga ingin mendengar materi yang akan disampaikan oleh beliau bagaimana membangun masyarakat yang Qur'ani. Setidaknya kita nanti berharap mendapatkan kiat ya ataupun sesuatu ya untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat yang Qur'ani itu sendiri ya, karena kita adalah individu merupakan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana kita nanti bisa memberikan sumbangan atau ikut berperan dalam mewujudkan masyarakat yang Qur'ani. Baik, langsung saja kepada Ustadzah Dila, kami silakan kepadanya waktu dan tempat, mohon audio bisa bukan ya Ustadzah, monggo waktu kami silakan Ustadzah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Saya ucapkan terima kasih kepada selaku moderator acara, yaitu Ustadzah Titin ya. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Wasi'ah selaku Kepala Sekolah TK Islam Nurus Sunnah, Ta'ud Saku Nurus Sunnah. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk panitia Ta'ud Saku Nurus Sunnah yang sudah ikut, yang insya Allah sudah ikut andil dalam membantu berjalannya acara ini. Sudah. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengelola Ta'ud Saku Nurus Sunnah, wali santri, dan serta peserta yang lainnya yang sudah hadir di acara ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebelumnya suara Ana sudah Iya, terdengar jelas insya ya Allah. Ustazah? Insya Allah. Cuma memang ada sedikit apa mungkin di tempat saya agak terputus nih Ustazah. Baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta masih diberikan oleh Allah umur dan sehat jasmani. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang usianya, baik pula amalannya. Dan pada hari ini mudah-mudahan hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah jumpakan kita pada kajian ini. Insyaallah pada hari ini kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik, dan mudah-mudahan kita bisa menginspirasi keluarga-keluarga kita dan bisa mengantarkan anak-anak menjadi generasi Al-Quran, yaitu membangun membangun masyarakat Qurani. Maha suci Allah, di sini saya tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ummahat yang dimuliakan oleh Allah, waktunya singkat dan temanya ini luar biasa ya bagaimana tema ini menjadi singkat dan padat. Membahas tema ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang.
cukup sebenarnya. Apalagi dalam kondisi umat zaman sekarang, umatul Quran lebih jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Pertama, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya adalah bacalah. Kita sebagai umat itu memang membaca, tapi umat itu malah menjauh daripada bacaan. Apa yang dibaca yaitu Al-Qur'an, yang dibaca itu Al-Qur'an, tetapi kita menjauh daripada bacaan. Semua ilmu yang ada di dunia ini kembali kepada Al-Qur'an. Dan apa isi kandungan dalam Al-Qur'an dikumpulkan secara total sudah mencakup di surat Al-Fatihah. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memahami surat Al-Fatihah, dia mampu memahami isi seluruh, maka dia mampu memahami isi seluruh Al-Qur'an. Jadi pada hakikatnya inti dari Al-Qur'an itu ada di surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah itu hanya dalam satu ayat, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu karena beliau sangat-sangat memahami Al-Qur'an, beliau juga membuat sebuah kitab yang berjudul Madarijus Salikin, kalau nggak salah sebanyak 2 jilid, dan jilidnya itu tebal-tebal. Beliau hanya membahas di 2 jilid itu membahas tentang satu ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tujuan kita diciptakan manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi umat, perlu kita ketahui tanda syukur kita kepada Allah itu dengan memperhatikan Al-Qur'an. Jadi tanda syukur kita kepada Allah itu dengan memperhatikannya Al-Qur'an. Di sini kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas Muslim. Apakah betul umat? Tentu insya Allah betul ya. Masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim. Tetapi di sini perlu ditekankan, apakah semua orang Muslim yang ada di Indonesia itu semuanya bisa baca Al-Quran? Tentu tidak ya ya. Tidak semua orang Muslim yang ada di Indonesia itu bisa baca Al-Quran. Bahkan sangat banyak sekali yang tidak tahu apa itu Al-Quran sendiri. Di sana ada cerita bahwa seseorang itu bertemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu memakai kerudung juga, dia Muslim, tetapi dia tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran sendiri dia tidak mengetahui. Bahkan ketika ditanya oleh seorang itu, Ibu apakah Ibu Muslim? Lalu beliau menjawab ya. Lalu ketika seseorang itu berkata, Ibu sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Lalu ibu itu bingung, Al-Quran itu apa ya? Seperti itu. Lalu ketika seseorang itu membacakan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai dia membaca Al-Fatihah. Lalu ibu-ibu itu bilang, "Oh, saya tahu nih Al-Fatihah." Seperti itu. Bahkan ibu-ibu itu hafal surat Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah tapi tidak pernah tahu apa itu Al-Qur'an. Itulah salah satu masyarakat yang ada di Indonesia. Dia Muslim tapi tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an. Nah, di sini Allah selain Allah tunjukkan kemukjizatan Al-Quran, walaupun orang itu tidak mengenal Al-Quran, tetapi insya Allah Al-Quran itu bisa dihafal isinya. Seseorang belum tentu bisa bahasa Arab, tetapi bisa hafal Al-Quran. Ada juga yang suaranya bagus, nan indah, kemudian dia baca Al-Quran, lalu kita itu semuanya bisa menikmati suara tersebut, walaupun orang yang baca ini tidak paham isinya, isi Al-Quran itu sendiri. Itulah beberapa kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Maka ini merupakan nikmat dari Allah yang semestinya kita
menggunakan nikmat itu agar kita bisa menjadi masyarakat Qurani dan menjadi keluarga-keluarga yang Qurani. Jadi ingin terwujudnya menjadikan masyarakat Qurani itu dari keluarganya itu sendiri. Jadi dari keluarga dulu, baru nanti dari keluarga menjadilah menjadi masyarakat Qurani tersebut. Sesuai janji Allah dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di sini yang artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di sini Masya Allah ya, indahnya bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang ada pada Al-Quran itu langsung dari kalam Allah. Jadi perkataan-perkataannya Allah langsung. Di sini Allah telah menjanjikan kami telah memudahkan. Bukan kami, bahasanya itu tidak memakai kami akan memudahkan. Tapi Allah itu telah berjanji, kami telah memudahkan. Jadi kalau pakai bahasa kami itu kalau misalkan akan memudahkan itu berarti belum tentu ya ya, belum tentu mudah. Tapi di sini pakai kami telah memudahkan. Maka di sini sudah terjamin akan mudahnya baca Al-Qur'an, terjamin mudahnya dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga terjamin mudahnya dalam menghafal Al-Qur'an. Fahal mim muddakir. Maka siapa yang ingin menghafal, siapa yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, maka insya Allah akan dapat kemudahan-kemudahan. Di sini Allah sudah menjanjikan kemudahan sebelum kita bergerak ya ya. Berarti Allah di sini sudah menjanjikan kemudahan sebelum kita bergerak, sebelum kita berupaya untuk mendalami Al-Quran. Di sini Allah sudah berjanji di sini Allah sudah berjanji Allah telah memudahkan. Jadi kalau ada yang berkata, misalkan Al-Quran itu sulit, berarti orang yang berkata seperti itu tidak percaya sama kalamnya Allah, tidak percaya sama janjinya Allah. Di sini selama saya mendapatkan kesempatan bahwa program Al-Quran di sini saya dipertemukan dengan banyak kemukjizatan di sekeliling saya gitu, banyak yang mudah menghafal, benar emang mudah gitu. Bahkan ada di antara yang sudah hafal itu kurang lebih dari 6 bulan sudah mampu menghafal 30 juz. Karena mungkin waktunya juga terbatas ya. Jadi 6 itu dia hafal 30 juz. Tetapi di sini menghafal tentu berbeda dengan murojaah ya ya. Kalau murojaah itu tidak ada batasnya, bahkan seumur hidup. Kalau murojaah itu seumur hidup. Kalau misalkan menghafalnya itu ya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu sudah cukup insya Allah. Tetapi kalau murojaah itu di sini murojaah Al-Quran itu adalah tanggung jawab seumur hidup seperti itu. Maka di sini apakah patut seorang muslim berkata bahwa aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Al-Quran, tetapi ia berhari-hari tidak membaca Al-Quran, bahkan ia enggan untuk membaca Al-Quran. Apakah di sini patut seorang muslim berkata seperti itu? Tentu tidak ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun ia tidak membaca Al-Quran, tapi pas bulan Ramadan itu baru dia baca Al-Quran. Setelah insya Allah kita jumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Sungguh luar biasa ketika kita baik itu membacanya, mempelajarinya itu dapat pengaruh yang luar biasa untuk diri kita sendiri dan juga manfaatnya itu sungguh luar biasa. Sayang sekali kalau ada orang seperti itu ya umat ya, apalagi pemuda-pemuda kita di zaman kita ini adalah salah satu musibah. Lebih banyak menggenggam HP daripada menggenggam Al-Quran itu sendiri.
Baik umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu merupakan syafaat. Al-Qur'an itu juga menjaminkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu Al-Qur'an itu juga sudah menjaminkan kebahagiaan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kata-kata bagus ya Ustazah ya barang siapa yang ingin berbicara sama Allah maka sholatlah. Jadi kalau misalkan ada yang ingin misalkan saya ingin berbicara sama Allah gimana ya caranya gitu, maka sholatlah. Jadi sholat itu ibarat kita sedang berbicara sama Allah langsung tanpa perantara. Dan juga kalau misalkan dan barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara sama kita, maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ingin mendengar Allah berbicara sama kita langsung, maka bacalah Al-Quran. Karena karena Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah, seperti itu. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu, maka rasakanlah kalau Allah itu sedang berbicara sama kita. Mari kita hidupkan Al-Quran itu ketika kita baca. Ummahat di sini insya Allah semuanya pada cinta Al-Quran ya ya. Baik, perlu disimak baik-baik di sini. Ada 3 tanda orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi di sini ada 3 tanda orang yang cinta kepada Al-Quran, maka kenalilah apakah kita itu termasuk orang yang cinta terhadap Al-Quran atau bahkan belum termasuk, naudzubillah. Di sini insya Allah pada cinta Al-Quran ya. Baik, kenalilah apakah kita sudah termasuk orang yang cinta Al-Quran atau belum. Pertama adalah tanda yang pertama yang cinta terhadap Al-Quran adalah yang pertama, kasratu qiraatihi bila malal. Nah, maksudnya apa? Jadi kasratu qiraatihi bila malal di sini maksudnya adalah banyak membaca Al-Quran tanpa ada rasa bosan. Jadi kalau kita baca Al-Quran terus mulai bosan, berarti itu kita belum termasuk orang yang terhadap Al-Quran. Misal ada orang yang baru mulai baca Al-Quran, mau baca misalkan surat Al-Baqarah, baru 2 ayat misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Baru 2 ayat aja sudah ngantuk misalnya. Nah itu berarti dia kalau ngantuk itu berarti belum termasuk orang yang cinta terhadap Al-Quran. Karena kalau misalkan udah cinta Al-Quran itu ya seperti ya ingin terus-terusan gitu, ingin terus-terusan membaca, bahkan ngantuk itu kalah gitu, rasa ngantuk itu kalah. Nah ini masalah sebenarnya kalau ada yang baca Al-Quran terus kemudian ngantuk, nah itu masalah. Kenapa? Kenapa bisa disebut masalah? Karena sebenarnya itu tuh kurang membiasakan diri untuk untuk banyak membaca Al-Quran. Nah, kalau misalkan datangnya rasa bosan itu karena kurangnya kebiasaan diri untuk terus banyak membaca Al-Quran. Tidak ada upaya bagaimana begitu kita membaca Al-Quran tuh ada rasa cinta gitu kepada Al-Quran. Bayangkan ya ummahat ya, ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang akan menolong kita nanti di alam kubur ketika datangnya malaikat dan nakir. Yang Al-Quran inilah yang dapat menghalangi dari siksa kubur kita, seperti itu. Kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi maksudnya adalah bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada siapa? Jadi Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Nah di sini pertanyaan kepada siapa gitu? Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Nah di sini bukan kepada pembaca. Ingat ya umat, di sini bukan kepada pembaca, tetapi di sini li ashabi. Jadi li ashabi di sini maksudnya adalah yang
Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Sahibnya itu siapa sih gitu? Sahibnya itu yang berteman sama Al-Quran gitu, yang bersahabat dan yang berteman dekat dengan Al-Quran. Itulah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Misal kalau kita lagi pusing, atau lagi punya masalah, itu biasanya butuh curhat sama teman ya ya. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dekat kita atau teman curhat kita. Al-Quran bisa dijadikan teman curhat ya ya. Nah, nanti kalau misalkan Al-Quran itu, misalkan kita lagi ada masalah, kita deketin Quran nih, atau lagi pusing, kita baca Al-Quran. Nah, baru kita, kalau sudah seperti itu, baru kita bisa mendapatkan syafaat darinya insya Allah. Itu baru tanda yang pertama ya ya. Banyak baca Al-Quran tanpa bosan, itu tanda orang yang cinta terhadap Al-Quran. Jadi ingat-ingat, yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran tanpa ada rasa bosan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang orang yang cinta terhadap Al-Quran itu, begitu habis baca Al-Quran itu ada rasa rindu ingin kembali membuka gitu, ingin kembali membaca Al-Quran. Jadi ketika misalkan kita sudah habis nih, atau karena ada keperluan, dan di sana tuh kita ada rasa rindu ingin membaca kembali, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Kalau misalkan tidak ada rasa rindu, misalkan udahlah, sudah capek, misal ditaruh saja Al-Quran. Nah, itu berarti kalau tidak ada rasa rindu itu belum termasuk orang yang cinta terhadap Al-Quran. Di sini salah satu sebab kita tidak merindukan baca Al-Quran itu, ini salah satunya saja ya, karena kita ketika kita baca Al-Quran itu malah memperhatikan halaman-halaman selanjutnya. Misalkan kita baru mulai dari surat Al-Baqarah sampai 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus kita lihat halaman-halaman berikutnya, kok masih banyak ya gitu. Padahal misalkan hari ini tuh pengen selesai 1 juz gitu. Kok masih 8 lembar ya gitu. Udah mikirin ini ya habisnya, ini kapan ya hatamnya gitu. Udah mikirin kapan selesainya, kapan ini, kapan itu. Padahal kalau misalnya ketika kita Quran itu ya sudah baca saja dulu gitu. Tidak usah mikirin sana, mikirin sini, mikirin ini kapan hatamnya, hatam-hatam. Nanti beneran nanti malah nggak hatam-hatam gitu kalau mikirin ke sana gitu. Soalnya kayak menunggu-nunggu akhirnya, padahal ya udah, kalau misalkan masalah kapan habisnya itu biar saja nyambut nyawa kita ketika kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah dong kalau seperti itu, insya Allah bisa gitu mautnya seperti itu. Kenapa malah mau cepat habis? Kalau misalkan nanti pada saat kita baca Al-Quran lalu kemudian datang malaikat maut kan ya sudah gitu, alhamdulillah gitu bisa mati seperti itu. Inilah salah satu yang membuat kita cepat bosan dalam membaca Al-Quran, karena kita hitung-hitung halaman berikutnya. Tapi kita di sini kita selalu hitung-hitung halaman berikutnya agar cepat selesai, tetapi kita melupakan hitungan miliaran kebaikan yang Allah akan berikan kepada setiap hurufnya gitu. Ketika kita membaca Al-Quran tuh ya sudah ingat-ingat saja ada berapa miliaran kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita dalam setiap hurufnya gitu. Satu huruf itu jadi satu huruf Al-Quran itu terdapat 10 kebaikan. Jadi dalam satu huruf itu terdapat 10 kebaikan. Misal contoh kita baca Alif Lam Mim, itu bukan satu huruf ya ya. Jadi Alif Lam Mim di sini itu bukan satu huruf, melainkan di sana ada 3 huruf. Yang pertama huruf Alif, yang kedua huruf Lam, yang ketiga huruf Mim. Berarti di sana ada 3 huruf ya ya. Coba bayangkan 3 huruf itu yang kita baca dikalikan 10 kebaikan, sama dengan
Berarti ada 30 kebaikan di dalam 3 huruf itu. Ketika kita membaca alif lam mim. Nah, di sana kita sudah mendapatkan, bayangkan 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Adapun kalau kita baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf ya ya. Kalau basmalah itu ada 19 huruf. Bayangkan kalau misalkan kita dikalikan 19 kali 10, maka jumlahnya itu adalah ada 190 kebaikan yang kita dapat. Masya Allah. Nah, hitung-hitunglah dari situ. Jangan hitung-hitung halaman berikutnya. Jadi hitung saja hurufnya gitu. Hitung saja hurufnya tidak apa-apa. Jadi ingat kita kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran dalam setiap hurufnya. Seperti itu. Di sini juga wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di sini ketika kita membaca Al-Quran itu Allah menghendaki siapa saja hamba yang ikhlas dalam ketika membaca Al-Quran. Bahkan Allah itu bisa menghendaki bisa menjadikan 700 kali lipat kebaikan dalam satu hurufnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah itu maha baik ya. Kalau misalnya kita baca Al-Quran itu dengan tenang, dengan ikhlas, bisa jadi Allah lipat gandakan dalam satu huruf itu 700 kali lipat kebaikan. Insya Allah. Allahu Akbar ya. Baik. Yang ketiga itu tanda orang yang mencintai Al-Quran. Yang ketiga adalah senantiasa menghadirkan hati kita dan hanya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu senantiasa menghadirkan hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, misalnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika di sana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah itu sedang bukakanlah pikiran kita dan bilang kepada di hati kita tuh bukakan bukakan pikiran kita seperti ini. Ya Allah, apa perintahmu? Di sana seolah-olah di sana Allah itu ingin memerintah orang-orang mukmin gitu. Ya Allah, apa perintahmu? Jadi kita tuh sambil menunggu ayat selanjutnya, sambil bilang seperti itu, ya Allah, apa perintahmu kepadaku? Jadi seolah-olah itu di sana kita sedang menerima perintah dari Allah. Karena Allah tadi sedang memanggil orang beriman seperti itu. Ya Allah, aku adalah orang yang beriman dan Engkau memanggil orang dan Engkau barusan memanggil orang yang beriman. Insya Allah aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Lalu Allah melanjutkan kalamnya. Ittaqullah. Dan sana lalu kita jawab oleh hati kita. Sami'atu wa ata'tu atau sami'na wa ata'na ya Allah. Jadi Allah itu memerintahkan bertakwalah kepada Allah gitu. Lalu kita jawab aku mendengar dan aku patuh ya Rabb gitu. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat menikmati Al-Quran gitu. Kalau misalkan kita baca seperti ini lalu kita bukakan hati dan pikiran kita gitu, maka insya Allah kita dapat menikmati Al-Quran dan merasakan indahnya Al-Quran seperti itu. Tetapi jika kita membaca Al-Quran tetapi misalkan tidak mengerti apa itu isinya, apa itu artinya, itu tidak apa-apa ya ya. Insya Allah di sini walaupun kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti isinya, itu tidak apa-apa. Kita tetap dapat pahalanya. Jadi di sini tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran karena misalkan Anda belum paham isinya daripada dosa, nggak paham, lebih baik nanti anak nggak baca aja gitu. Itu salah, itu pikiran yang salah. Jadi kalau kita tidak paham itu dihitung dosa. Berarti misalkan kalau misalkan ada yang bilang kalau kita tidak paham itu dihitung dosa.
bayangkan kalau misalkan kita meninggalkan baca Al-Qur'an itu tidak baca sama sekali, bahkan itu dosanya lebih besar. Gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan baca Al-Qur'an. Itu dosanya lebih besar. Jadi tidak paham di sini, tidak paham isi Al-Qur'an, apa itu maknanya, itu tidak apa-apa ya ya. Insya Allah kita di sini tetap dapat pahalanya. Bahkan kalau misalkan meninggalkan itu, dosanya itu lebih besar daripada tidak baca sama sekali gitu. Jadi silahkan baca Al-Quran sampai hatam, walaupun tidak mengerti isinya. Silahkan hatamkan gitu Al-Qurannya. Jadi orang-orang yang tidak bisa membaca, misalkan alasannya itu buta huruf dan tidak pernah belajar Al-Quran karena takut salah, misalkan nanti tajwidnya nggak benar-benar gitu, atau dia bisa baca tetapi terbata-bata. Kalau kita masih belum lancar dalam membaca Al-Quran itu jangan khawatir, sudah yang penting kita berusaha. Bahkan ketika kita ketidaklancaran kita baca itu, pahalanya itu bahkan 2 kali lipat gitu. Bisa 2 kali lipat ketidaklancaran yang kita baca. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajran. Jadi walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajran. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia masih banyak salahnya, atau ketika dia yang baca Al-Qur'an itu terbata-bata, maka itu baginya 2 pahala. Lalu misalkan ada yang bertanya tuh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kok dijadikan 2 pahala padahal dia bacanya itu terbata-bata? Lalu Rasulullah itu menjawab, yang pertama, karena dia ada keinginan untuk membaca. Terus yang kedua itu karena kesulitan saat dia menghadapi bacaannya, tetapi dia sabar gitu. Jadi dia sulit saat membaca, tapi dia sabar. Jadi dihitungnya itu 2 pahala. Masya Allah, bukan? Jadi di sini seperti itu, sudah manfaat-manfaat kenikmatan luar biasa yang terdapat dalam Al-Quran. Baik umat solehah sekalian, banyak yang perlu kita pelajari, tapi saya harap semua kembalilah merubah keadaan kita kepada Al-Quran. Jadi orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah, ahlul Quran. Bagaimana caranya kita agar mendapat gelar ahlul Quran? Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran, dan bisa disebut dengan mungkin baca Al-Quran itu istiqomah atau rutin menghatamkan Al-Quran. Nah itu mendapatkan keistimewaan di sisi Allah dan di depan miliaran manusia. Itu ahlul Quran yang istiqomah atau rutin menghatamkan Al-Quran. Kemudian di sini Utsman bin Affan membawa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin sudah tidak asing lagi hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini ada cerita ketika Utsman bin Affan meninggal, beliau itu dibunuh saat di rumahnya, dan keadaan beliau itu sedang membaca Al-Qur'an. Bayangkan sampai-sampai darahnya itu tertumpah di atas Al-Quran. Sampai sekarang tuh bekas darahnya itu ada diabadikan di Museum Istanbul, Turki. Nah, jadi ada sejarahnya Sayyidina Utsman bin Affan waktu dibunuh, kemudian beliau kan sedang menggenggam Al-Quran ya ya. Nah, waktu dibunuh itu, ketika dilepaskan Al-Qur'annya itu dari tangan beliau itu seperti menahan erat gitu.
menahan erat Al-Quran yang nggak mau, seolah-olah tidak mau lepas dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada oleh seseorang kelompok Khawarij itu menendang Al-Quran. Khawarij itu yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu menendang Al-Quran dari tangan Utsman. Kemudian Al-Quran itu terbang seperti terlempar seperti itu. Jadi Al-Quran itu terlempar, tapi Al-Quran itu kemudian balik lagi ke tangan Utsman, seolah-olah Al-Quran juga tidak ingin lepas dari tangannya beliau gitu. Nah itu Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan itu semasa hidupnya sudah berteman dekat dengan Al-Quran, jadi tidak bisa lepas dari Al-Quran. Karena ia tidak bisa lepas dari Al-Quran, maka di situ Al-Quran juga tidak ingin lepas dari tangannya, dari tangan Utsman itu. Utsman radhiyallahu anhu terkenal juga, ya sudah terkenal dengan suka menghatamkan Al-Qurannya itu setiap malam 1 kali hatam. Setiap malam itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terkenal dengan suka menghatamkan Al-Quran setiap malam 1 kali. Makanya di sini Al-Quran juga membalas tidak ingin lepas dari tangan Utsman. Kalau di Indonesia itu bukan sedikit ya orang yang seumur hidupnya itu hanya 1 kali hatam. Sudah 1 kali hatam dalam seumur hidupnya, dirayain pula hatamannya. Saking bangganya bisa menghatamkan Al-Quran. Inilah Al-Quran. Inilah istimewanya Al-Quran. Jadi walaupun seumur hidupnya 1 kali hatam itu, Masya Allah bangga gitu. Maka ummahat sholihat di sini mari kita rutinkan baca Al-Quran. Wallahi di sini dengan seringnya kita baca Al-Quran, di sini kita akan merasakan nikmatnya yang luar biasa. Jadi cara meluangkan baca Al-Quran itu sehabis sholat saja luangkan. Waktu sehabis sholat itu luangkan sekitar 10 menit untuk Al-Quran. Hanya 10 menit itu luangkan 10 menit saja untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai 1 hari itu benar-benar meninggalkan baca Al-Quran. Hanya 10 menit saja, tidak banyaknya. Tidak banyak mengambil waktu, misalkan kalau tidak bisa ya mungkin 5 menit lah, 5 menit paling dapat tuh 2 halaman mungkin. Dan sangat mudah untuk menghatamkan Al-Quran itu setidaknya minimal 1 bulan sekali. Kalau bisa ya ya. Jadi 1 hari itu 1 juz. Seperti itu. Paling tidak itu yang tadi, jangan lewatkan dalam sehari itu untuk tidak melihat atau untuk tidak membaca Al-Quran, bahkan tidak melihat sama sekali, tidak menyentuh Al-Quran. Alhamdulillah min dzalik. Karena sebenarnya dosa kita itu banyak lewat mata ya, Om ya. Jadi terhitung banyaknya dosa mata. Nah, mudah-mudahan saking kita seringnya melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran itu, Allah hapuskan dosa yang ada pada mata kita gitu, dengan menaikkan derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran itu. Kemudian Ahlul Quran itu yang kedua adalah yang bisa menghafal Al-Quran. Tadi yang pertama itu Ahlul Quran itu adalah orang yang bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah, yang kedua termasuk juga Ahlul Quran itu adalah orang yang dapat menghafalkan Al-Quran. Jadi di sini istiqomah dalam Al-Quran, membaca Al-Quran itu sedikit demi sedikit, tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi habis itu terputus gitu. Misalkan 1 hari ini saya ingin menghatamkan 15 juz atau 10 juz atau 5 juz. Tapi kemudian besoknya itu, besoknya lagi kan udah kemarin di jamaah misalkan. Nah itu apa ya? Jadi yang mending yang sedikit daripada yang banyak tapi habis itu amalannya terputus gitu.
Misalkan yang di hari ini ya, jadi setiap habis sholat itu hanya 10 menit, tapi kita istiqomah gitu. Istiqomah dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi setiap habis sholat itu cuma sedikit terputus amalannya gitu. Karena Allah itu tidak pernah meminta banyak amalan, tetapi Allah itu minta yang terbaik. Ada ayat Al-Quran, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini Allah itu bilang ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan orang yang Allah itu tidak meminta banyak amalannya, tetapi Allah minta yang terbaik amalannya. Jadi Ahlul Quran itu orang yang mampu membaca Al-Quran seluruhnya, baik itu seluruhnya ataupun sebagian, itu sudah termasuk Ahlul Quran. Mau dia hafal 30 juz atau hafal hanya juz 30, itu sudah termasuk Ahlul Quran. Mau dia hafal Al-Fatihah sampai An-Nas atau hafal An-Nas sampai An-Nas, itu sudah termasuk Ahlul Quran. Paham? An-Nas sampai An-Nas? Jadi maksud dari An-Nas sampai An-Nas itu maksudnya satu surat. Jadi hanya surat An-Nas saja. Nah, itu sudah termasuk Ahlul Quran, seperti itu. Masya Allah kan? Jadi menghafal secara keseluruhan atau sebagian itu sudah termasuk Ahlul Quran. Baik, sifat yang ketiga dari Ahlul Quran itu orang yang bisa mengamalkan isi Al-Quran. Banyak yang membayangkan mungkin bahwa mengamalkan isi Al-Quran itu sangat sulit. Padahal di sini tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Allah berfirman, di sini Allah juga sudah berfirman, Allah berfirman, Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sini Allah itu ya Allah, sangat baik ya. Masya Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalkan kita belum bisa mengamalkan semua isi Al-Quran, belum bisa mengamalkan semua isi Al-Quran, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi setidaknya ada yang kita amalkan gitu. Jadi jangan tinggalkan seluruhnya. Sesuai kemampuannya itu. Lalu sifat Ahlul Quran yang keempat adalah yang dapat menikmati dan menghayati isi Al-Quran. Nah, yang seperti yang sudah kita bahas tadi, saat kita membaca Al-Quran, maka rasakanlah bahwa Allah itu sedang berbicara langsung dengan kita. Dan kita seolah-olah sedang mendengar percakapannya Allah. Baik, jadi bagaimana kita menjadi keluarga Al-Quran? Salah satu rezeki, kemudahan dalam dunia, salah satu kemudahan rezeki dalam dunia kita termasuk rezeki mudah hafal Al-Quran dan ingin mendapatkan keturunan Al-Quran adalah kuncinya salat. Kuncinya adalah salat. Nah, salat itu akan memberikan kemudahan kita termasuk dalam rezeki atau mudahnya hafal Al-Quran. Di sana kuncinya adalah salat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jadi maksudnya adalah perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Maksudnya di sini adalah sabar di atas kesabaran. Karena sebenarnya untuk beribadah, sibuk belajar, sibuk ini, sibuk harta, sibuk keturunan, itu tidak ada alasan untuk tidak salat.
karena salat itu yang akan memudahkan seluruhnya gitu. Jika kita bersabar, maka Allah akan memberi kelancaran, kemudahan, kemudian keturunan yang solihah, penghafal Al-Quran. Kemudian yang pertama tadi salat, yang kedua itu doa. Jadi jangan lupa setiap habis salat itu minta kepada Allah untuk minta dijadikan sebagai ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami hafal Al-Quran. Karena doa orang tua itu sangat makbul ya ya. Jadi Masya Allah sangat dianjurkan ini doa setelah habis salat minta untuk menjadikan keluarga kami yang ahlul Quran seperti itu. Lalu jangan lupa juga jadilah contoh yang baik untuk orang tua ini, jadilah contoh yang baik untuk anak-anak sebelum kita memerintahkan anak itu untuk baca Al-Quran. Jadi jadilah contoh yang baik dulu sebelum memerintah. Misalkan ada orang tua menyuruh anaknya itu baca Al-Quran, tapi orang tuanya itu sibuk nonton TV gitu, tetap dimantengin TV, tapi dia menyuruh untuk anaknya, ayo baca Quran, tapi orang tuanya sendiri itu masih nonton TV atau main gadget misalnya. Nah itu kita harus sebelum memerintah itu kita harus menjadi qudwah atau teladan untuk anak-anaknya terlebih dahulu gitu. Jadi agar anak-anaknya itu juga dapat meniru orang tua gitu. Kalau misalkan menyuruh tapi orang tuanya juga seperti itu, nanti ke anaknya juga akan susah disuruh. Ataupun ada juga orang tua yang menyuruh misalkan anaknya pergi mengaji gitu, untuk agar orang tuanya itu tidak terganggu misalkan dengan karirnya. Jadi jangan seperti itu. Jadi jadilah teladan yang baik untuk anak-anak seperti itu. Kalau misalkan orang tua sudah menjadi contoh yang baik, misalkan sering membaca Al-Quran di hadapan anak-anaknya, nanti lama-lama anak-anak itu juga akan ikut baca Al-Quran tanpa diperintahkan. Bahkan mungkin ikut-ikutan ya bahasanya. Kalau anak-anak tuh nanti ikut-ikutan gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika misalkan anak itu sudah bisa menghafal atau beberapa surat. Nah, setelah anak itu bisa menghafal Al-Quran, kita juga harus memberikan penghargaan, Jadi supaya anak itu supaya anak itu tahu gitu, walaupun misalkan ada orang tuanya yang tidak hafal Al-Quran, tetapi anaknya hafal. Nah, jadi anak itu bisa tahu bahwa orang tuanya juga antusias gitu dan cinta terhadap Al-Quran, bahwa orang tuanya juga bangga gitu terhadap orang yang bisa mencapai anaknya itu bisa mencapai menghafal Al-Quran gitu. Ya, seperti itu. Jadi orang tua juga harus antusias dan cinta kepada Al-Quran. Dengan misalkan kalau misalkan anaknya itu sudah bisa gitu, jadi berikanlah penghargaan untuk mereka. Sebagai orang tua juga harus merasa bangga terhadap anaknya. Jadi kalau bisa itu berikan hadiah sesuai apa yang ia suka. Jadi jangan berikan hadiah sesuai keinginan orang tuanya. Nanti kalau sudah dibeli hadiahnya, tapi anaknya itu belum tidak suka, bahkan nanti gimana gitu. Jadi kalau bisa berikan hadiah sesuai dengan apa yang ia suka, seperti itu. Ummahat sholihat, perlu kita ketahui juga bahwa madrasatul ula. Madrasatul ula, seorang ibu itu sekolah pertama anak-anaknya. Jadi yang bisa menghidupkan generasi-generasi yang mencintai Al-Quran itu para ummahat seperti itu. Jadi para ummahat juga jangan sampai bilang seperti ini. Saya ingin
punya suami dulu yang baik, baru saya ingin seperti itu. Nah, di luar sana banyak. Jadi di luar sana banyak orang yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang bagaimana saya bisa mendidik anak dengan baik, suami saya aja nggak sholat misalnya, atau suami aja nggak bisa baca Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Maka kalau misalkan dapat suami seperti ini, ya udah, tugas kita itu hanya satu, bagaimana agar anak itu bisa mencintai dan menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi tugas ummahat hanya satu, fokus terhadap anak, bagaimana caranya agar anak itu bisa menghafal Al-Quran. Jadi jangan dijadikan alasan seperti itu. Jadikanlah anaknya yang solih-solihat gitu aja. Jadi kekurangan seorang suami itu tidak bisa dijadikan alasan untuk terhalangnya mendidik seorang anak. Itu. Baik ummahat, anak kecil itu juga yang akan menjadi pemuda-pemuda Indonesia nantinya. Kalau sejak kecil saja sudah dididiknya bagus, maka nanti masa mudanya juga ia akan bagus, insya Allah. Bismillah, pemuda-pemuda inilah yang sangat besar pengaruhnya untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi dididik dengan baik dari sejak kecil. Karena tidak berharga memiliki keturunan kalau misalkan bukan karena takwa. Tidak berharga sama sekali, memiliki keturunan itu tidak berharga kalau bukan karena takwa. Sekalipun itu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Lahab, itu paman Nabi, kemudian memiliki hubungan sangat dekat dengan Rasulullah, tapi Allah kekalkan ia dalam neraka. Berarti di sini Allah tidak peduli keturunan kita atau asal usul kita dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan adalah apa takwa kita dan apa isi hati kita. Seperti itu. Baik, Mas lihat, memperhatikan Al-Quran itu sangat banyak sekali kemuliaannya untuk kita. Semakin banyak hati kita untuk Al-Quran, maka semakin banyak pula manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya ya. Jadi semakin banyak hati kita untuk Al-Quran, maka semakin banyak pula manfaatnya untuk diri kita. Contoh, ada juga barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Ia masuk surga. Untuk ia masuk surga. Jadi ini hanya satu ayat ya Om. Ini hanya satu ayat. Kalau satu ayat saja sudah menjamin kita masuk surga, bagaimana dengan surat Al-Baqarah misalkan? Al-Baqarah seluruhnya. Bagaimana lagi dengan 30 juz Al-Quran? Kata Siti, surga Allah itu sesuai jumlah Al-Quran. Jadi kita menempatkan surga itu sesuai jumlah Al-Quran yang dia hafal. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah itu daripada Ahlul Quran. Seperti itu. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi seorang penghafal Al-Quran itu akan syafaat Al-Quran, belum lagi seorang penghafal Al-Quran itu bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi oleh Al-Quran itu bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya apabila anak itu bisa hafal Al-Quran. Belum lagi dalam Al-Quran itu ketika kita membaca satu huruf itu mendapat 10 kebaikan. Belum lagi Al-Quran itu akan menemani kita saat sakaratul maut. Belum lagi Al-Quran itu akan menemani kita saat didatangi oleh Munkar dan Nakir. Al-Quran juga saat kita dibangkitkan oleh Allah,
kita akan ditemani oleh Al-Quran. Belum lagi saat dihisab, belum lagi kita berjalan di atas Siratal Mustaqim, itu Al-Quran akan setia menemani gitu dan berjalan bersama kita. Bahkan ketika kita sudah masuk surga, Al-Quran masih tetap membersamai kita sampai benar-benar kita naik ke derajat yang lebih tinggi dalam surganya Allah. Seperti itu. Itu dahsyatnya Al-Quran. Jadi kewajiban kita hanya satu, berkenan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita di dunia. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman kita di dunia. Maka Al-Quran pun akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Itulah kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Jadi di sini mari kita bangun menjadi keluarga-keluarga Qurani. Nah, dari kumpulan keluarga itu, inilah yang akan mencetak generasi Qurani insya Allah di kemudian nanti. Mudah-mudahan mungkin cukup sekian dari mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu kita bisa mewujudkan keluarga Qurani, kemudian bisa memperhatikan Al-Quran, lalu cinta Al-Quran, supaya kita senantiasa bukan hanya dapat keturunan anak cucu dan anak cucu yang hafal Al-Quran, insya Allah kita sendiri juga termasuk orang yang bisa dapat menghafalkan Al-Quran. Tuh. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah pemaparannya luar biasa. Intinya untuk menjadi masyarakat yang Qurani itu dimulai dari individu-individu ya Ustazah ya. Jadi dimulai dari kita dulu, baru nanti membentuk terutama di lingkungan yang terdekat kita, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga nanti akan terwujud sekelompok individu itu ya menjadi masyarakat yang Qurani. Insya Allah, Masya Allah. Barakallahu fi kepada Ustazah Dila yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Insya Allah mungkin ini banyak pertanyaan ini yang akan disampaikan oleh Ummahat ataupun Asatidz dari peserta Zoom meeting pagi hari ini. Silakan bagi Ummahat ataupun Asatidz yang mau bertanya bisa mengajukan melalui room chat atau bisa bertanya langsung dengan mengangkat raise hand. Silakan. Sampai saat ini belum ada Ustazah, ada satu pertanyaan. Saya bacakan dulu pertanyaannya Ustazah. Baik Ustazah, silakan. Dari Umu Sakif. Ya. Bismillah, semoga Ustazah dan juga Asatidz TK Nurus Sunnah senantiasa sehat dan diberikan keberkahan usia. Izin bertanya, yang pertama tadi disebutkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman, maksudnya bagaimana Nji, Ustazah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kita mendapat solusi dari Al-Quran, sedangkan kita tidak paham maknanya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustazah. Di sini satu ya, Ustazah. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman itu senantiasa rutin dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kalau misalkan kita ada pusingnya, itu kita larinya untuk cari teman gitu. Maksudnya cari teman di sini, carilah Al-Quran gitu. Karena anggaplah Al-Quran itu sebagai teman curhat kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang pusing, ada masalah atau sedang capek, ya itu larinya biasanya kan
Kalau kita butuh teman curhat itu lari teman. Nah, ganti di sini temannya itu adalah Al-Quran. Seperti itu, Ustazah. Kemudian bagaimana cara agar kita mendapatkan solusi dari Al-Quran sedangkan kita tidak memahami isi Al-Quran itu sendiri. Apakah seperti itu, Ustazah? Pertanyaannya? Ya. Bagaimana solusi cara di agar sini, kita... solusi untuk apa maksudnya, Ustazah? Mungkin solusi dari yang dihadapi ya, ada masalah dalam kehidupan gitu. Sedangkan kita itu tidak bisa memahami isinya Al-Quran. Mungkin yang ditanyakan seperti itu. Baik, insya Allah solusi itu akan langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita misalkan kalau misalkan kita sedang mendapati masalah atau apa, misalkan kita butuh solusi ya Allah gitu, ya udah kita lari saja kepada Al-Quran. Nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan solusi itu kepada kita, seperti itu, Ustazah. Jadi lalu ada pertanyaan yang kedua, Ustazah, Ana bacakan dulu nih. Baik, Ustazah. Dari Ummu Syifa. Bismillah, izin bertanya, bagaimana mengatasi naik turunnya iman, misal sedang semangat beribadah, lalu haid, sehingga tidak sholat. Dan rutinitas ibadah juga ikut berubah. Mengingat saat haid saya tidak lama bisa sampai Mengingat saat haid saya itu lama bisa sampai 15 hari. Jazakumullahu khairan. Jadi kalau ketika haid itu memang apa ya namanya? Di sana posisi kita sedang kotor ya, Ustazah ya. Jadi kalau kita sedang haid itu biasanya banyak setan yang datang yang bisa membisikkan kita. Karena kita misalkan itu sebenarnya iman turun itu gara-gara kita beribadahnya apa namanya? Berkurang gitu ibadahnya, yang biasanya kita sholat seperti itu. Yang biasanya kita apa namanya? Sholat atau baca Al-Quran seperti itu. Nah, ketika kita haid itu terhalang semuanya gitu. Jadi beribadahnya. Nah, sebenarnya kalau lagi sedang haid itu, kalau ada rasa malas itu karena kita sedang apa ya? Jauh dari Allah ya, mungkin seperti itu. Mungkin jauh dari Allah karena kita tidak sholat atau tidak baca Al-Quran, itu jadi agak jauh dari Allah. Nah, di sini mari kita ubah yang biasanya kita zikirnya itu dengan sholat, maka ubahlah zikirnya itu dengan zikir seperti biasa, wirid gitu. Jadi tahmid, tahlil seperti itu, ganti dengan wirid seperti itu. Jadi kalau sedang haid itu memang banyak setan-setan yang mendekati kita, membisikkan kita. Nah, itu yang biasanya membuat kita malas bekerja, malas ini karena kita jauh dari Allah seperti itu. Bahkan insya Allah kalau misalkan kita lagi haid itu ya beribadah sholat itu zikirnya itu bisa diganti dengan membaca istighfar seperti itu, atau istighfar alhamdulillah, jadi memuji-muji Allah, atau juga bisa dengan bacaan zikir yang lainnya, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi meskipun kita tidak sholat atau tidak baca Al-Quran itu bisa diganti dengan zikir agar kita tidak banyak didatangi oleh setan karena posisi kita itu sedang kotor seperti itu saja. Jazakallahu khairan. Jadi dalam kondisi haid tetap bisa melakukan ibadah lain ya, yang tidak diperkenankan adalah sholat, tapi ibadah-ibadah seperti mungkin murojaah ya bisa ya Ustazah? Kalau baik, kalau misalkan murojaah itu bisa, boleh juga, atau sebenarnya kalau lagi dalam keadaan haid itu Imam Madhab Syafi'i itu tidak membolehkan ya membaca Al-Quran, tapi kalau misalkan niat kita dirubah, misalkan
untuk zikir gitu, baca Al-Qur'annya itu untuk zikir, maka itu dibolehkan. Jazakillahu khairan, Ustazah yang barangkali dari peserta Zoom ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Bisa mengajukan pertanyaan langsung. Silakan, mungkin audionya Ustazah bisa dibuka. Ustazah Nikma bisa membuka audio, barangkali ada peserta yang akan mengajukan pertanyaan langsung. Bismillah, afan ya Ustazah, sedikit mungkin ini menjadi tambahan atau kita share aja, benarkah Al-Quran itu kan juga merupakan dawa ya, obat ya. Jadi itu bisa jadi yang tadi ditanyakan, bisa jadi teman, itu juga bisa ketika kita bahkan ada yang memang ketika sakit itu dia obatnya dengan dibacakan Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanau wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah imannya dan hanya kepada Rob mereka bertawakal. Jadi dengan mungkin bisa jadi adanya yazidu wa yangkus ya di dalam naik turunnya keimanan seseorang, maka dengan membaca Al-Quran dia diharapkan nanti akan menambah keimanannya. Sebagaimana tadi juga kita ketahui, setiap hurufnya itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi kalau baca sekian ayat, sekian surat, dan seterusnya. Ini sebagai rujukan bahwa Al-Quran itu ya jadi teman, ya jadi obat. Dan untuk kebaikan, katakan di keluarga itu adalah untuk menjadikannya Al-Quran sehingga kita termasuk Ahlul Quran. Mungkin itu sedikit. Jazakillahu khairan Ustazah Asya yang telah melengkapi. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazah. Baik, dari peserta mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Atau mungkin masih ada ya Ustazah, mohon bisa membantu mengecek apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau yang sudah tertulis di room chat. Kalau dari room chat sudah tidak ada Ustazah, berarti mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Ustazah. Atau Ustazah Ustazah Dila akan menyampaikan atau melengkapi lagi, monggo silahkan. Mungkin sudah cukup Ustazah. Sudah cukup, jazakumullah khairan kepada semua peserta yang sudah hadir Ustazah ya. Lalu atas partisipasinya dalam menyelenggarakan acara KKN ini Ustazah. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, penyampaian materi dan sesi tanya jawab sudah kita sama-sama nikmati. Nah, sedikit memberikan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah kaitannya dengan membangun masyarakat yang Qur'ani, yang kita lakukan adalah memulai dari diri kita
untuk senantiasa atau mencita-citakan ya sebagai ahlul Quran ya, dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan, yaitu selalu istiqomah ya, istiqomah dalam membaca Al-Quran ya, bukan banyaknya tapi sedikit tapi rutin ya, seperti itu. Kemudian dapat menghafalkannya ya, baik itu hafalan yang sedikit maupun banyak, itu adalah salah satu termasuk ahlul Quran. Kemudian orang yang dapat mengamalkan isi Al-Quran ya, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya itu dapat menikmati atau menghayati isi daripada Al-Quran ya, sehingga dari upaya-upaya ini kita berharap menjadi ahlul Quran, kemudian dapat mewujudkan masyarakat yang beramal. Itu saja, barangkali ada tambahan. Sudah cukup saja, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kepada seluruh wali murid ya, wali peserta didik TK Islam Nurul Sunnah, dan kepada seluruh yang hadir pada acara parenting hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kegiatan parenting pagi hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ustadzah Dila.